Siswa Seorang kelas siswi 4 SMP SD yang di diduga menjadi Kabupaten korban bullying atau Muratara, perundungan kakak Sumatera Selatan kelasnya menjadi korban meninggal bully. dunia. Sampai Korban saat mengalami ini pihak kekerasan kepolisian oleh masih teman-temannya. menyelidiki penyebab. Di ruang digital hari ini, satu peristiwa bisa hidup lebih lama dari kejadian itu sendiri. Ia direkam, disebarluaskan, lalu terus diulang dalam bentuk konten. Kami menganalisis 5 video TikTok yang menampilkan kasus pembulian oleh remaja. Kelimanya diunggah oleh akun media online. Namun, kelima video ini tidak berdiri pada posisi yang sama. 4 berasal dari media yang berada di bawah naungan Dewan Pers. Sementara satu lainnya berasal dari media yang tidak terverifikasi atau media homeless. Perbedaan status ini membuat persoalan etika dan hukum menjadi semakin kompleks. Kelima video ini sama-sama menampilkan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Bentuknya beragam, tetapi polanya serupa. Video asli perundungan dijadikan materi utama, lalu diberi narasi singkat dan disebarkan melalui TikTok. Dalam perspektif etika komunikasi, peristiwa ini tidak lagi sekedar kejadian sosial, tetapi telah berubah menjadi pesan media. Cara media memilih visual, caption, dan sudut pandang menentukan bagaimana publik memaknai kekerasan tersebut. 4 dari 5 video yang kami analisis berasal dari media yang berada di bawah naungan Dewan Pers. Media-media ini secara hukum dilindungi oleh mekanisme pers. Artinya, konten yang mereka unggah tidak bisa langsung dikenakan Undang-Undang ITE. Jika terjadi pelanggaran, penyelesaiannya dilakukan melalui Dewan Pers, bukan jalur pidana. Namun, dalam etika dan filsafat komunikasi, status hukum tidak otomatis menjadi pembenaran moral. Pertanyaan etisnya bukan apakah ini bisa dipidanakan, melainkan apakah ini layak dipublikasikan. Pada video pertama dan kedua, media menampilkan visual perundungan sebagai fokus utama. Kekerasan menjadi elemen yang paling menonjol. Sebagai media di bawah Dewan Pers, konten ini memang tidak melanggar UU ITE. Namun secara etika, dampaknya tetap perlu dipertanyakan. Dalam pemberitaan pedoman ramah anak, visual yang menampilkan penderitaan anak seharusnya dibatasi. Ketika video kekerasan diputar secara berulang kali, korban akan mengalami apa yang disebut reviktimisasi, luka yang terus dibuka ulang melalui tayangan. Video ketiga memperlihatkan persoalan yang sangat sensitif, yaitu keterlibatan anak sebagai subjek pemberitaan. Pedoman pemberitaan ramah anak menekankan bahwa anak tidak boleh dieksploitasi secara visual maupun naratif. Namun, ketika potongan video asli tetap ditampilkan, potensi pelabelan dan juga stigma tetap ada, meskipun identitas tidak disebutkan secara eksplisit. Dalam etika komunikasi, perlindungan anak tidak cukup hanya dengan niat baik, tetapi harus terlihat dari dampak nyata yang harus dicegah. Video keempat kembali berasal dari media dalam naungan Dewan Pers. Media ini seharusnya bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik. Kode etik menegaskan larangan terhadap konten sadis dan eksploitasi penderitaan. Namun dalam praktiknya, logika viral seringkali berbenturan dengan etika. Visual kekerasan dianggap lebih menjual dibandingkan refleksi yang mendalam. Di titik ini, hukum memberi perlindungan, tetapi etika justru menuntut pembatasan. Berbeda dari 4 sebelumnya, video kelima berasal dari media homeless, yaitu media yang tidak berada di bawah naungan Dewan Pers. Media jenis ini tidak memiliki perlindungan institusional yang sama. Karena itu, konten yang mereka unggah berpotensi dikenakan pasal 27 ayat 1 tahun 2024 UU ITE. Namun, secara etika komunikasi, persoalan utamanya tetap sama, penyebaran kekerasan anak sebagai konten publik. Perbedaannya, pada media homeless, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral bertemu secara langsung. Dalam wawancara kami dengan Kak Elio Siahan, beliau menekankan bahwa media seringkali terlalu fokus pada aspek hukum dan melupakan dimensi etika. Menurut beliau, meskipun media berada di bawah Dewan Pers dan tidak bisa dikenakan dengan UU ITE, tanggung jawab etika tetap melekat karena dampak komunikasinya nyata, terutama bagi anak. Dan media pun nggak bisa kena UU ITE masalahnya kan. Media tuh kenanya sama ya kode etik jurnalistik di bawah Dewan Pers dan nggak bisa dijerat sama UU ITE. Jadi beda undang-undang lah kalau buat yang ngejerat media tuh, kecuali medianya homeless media yang nggak ada di bawah Dewan Pers. Jadi seharusnya sih kalau mereka melanggarnya UU ITE nggak bisa masuk UU ITE juga karena peraturan yang mengatur media tuh bukan UU ITE. Beliau juga menyoroti bahwa media seharusnya tidak menjadikan status hukum sebagai tameng, tetapi menjadikannya sebagai alasan untuk tetap berhati-hati.
Dalam pandangan ini, etika komunikasi berfungsi sebagai kontrol internal ketika hukum tidak hadir sebagai sanksi. Filsafat komunikasi mengajarkan bahwa hukum adalah batas minimum, sedangkan etika adalah standar maksimum. Sesuatu bisa legal, tapi belum tentu bermoral. 4 video dalam 3 media berada dalam naungan Dewan Pers dan tidak bisa dikenakan UU ITE. Satu media homeless berpotensi dikenakan UU ITE. Namun, bagi korban, perbedaannya hampir tidak terasa. Dampak komunikasinya tetap sama sebagai sanksi. Pada akhirnya, 5 video yang telah kita bahas memperlihatkan bagaimana satu fenomena sosial dapat dihadirkan ke ruang publik melalui pendekatan media yang berbeda. Melalui fenomena ini, dapat dilihat bahwa kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Kebebasan memungkinkan pesan sampai ke publik, tapi tanggung jawab memastikan bahwa pesan tersebut tidak melukai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks 5 video yang dianalisis, keseimbangan inilah yang menjadi kunci agar komunikasi publik tidak hanya informatif, tetapi juga bermartabat.